Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak pengurus Masjid Al-Huda yang kami hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kembali kita sambung kajian kita setiap subuh ketiga di Masjid Al-Huda. Kajian hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Subuh ini sampai pada hadis yang ke-23. Hadis nomor 23. Yang ada buku silakan dibuka. Hadis ke-23. Jalan-jalan kebaikan. Ini mohon maaf agak batuk-batuk. An Abi Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat, kunyahnya Abu Malik Al-Haris. Biasa dia dipanggil Abu Malik Al-Haris Al-Ash'ari, menunjukkan suku. Nama aslinya Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Tidak banyak informasi tentang sahabat ini. Beliau dari suku Ash'ari, Bani Ash'ar, dari Yaman. Satu suku sama sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari, dari Yaman. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi itu dari Yaman. Ini salah satunya Al-Haris bin Asim ini. Kemudian ada lagi Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah. Nah, itu dari Yaman itu. Tapi sekarang banyak orang mencemooh Yaman. Padahal itu negerinya para habaib. Sahabat-sahabat Nabi pun banyak dari Yaman. Orang-orang hebat. Jangan sampai pula kita ikut-ikutan. Beliau meninggal pada masa Umar bin Khattab tahun 18 Hijriah. Meninggalnya karena kena wabah taun. Pada tahun itu terjadi wabah taun, banyak sahabat-sahabat yang meninggal, termasuklah beliau ini. Pada hari yang sama juga meninggal Muaz bin Jabal, sahabat Nabi, Muaz bin Jabal. Karena wabah itu juga meninggal tahun 18 Hijriah. Itu mengenai sahabat yang meriwayatkan hadis. Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Masuk kita ke hadisnya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Toharo, bersuci, itu setengah iman. Nah, kita baca dulu semua hadisnya, nanti kita jelaskan.
Ini banyak poinnya nih. Ada 7 poin dalam hadis ini. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah iman. 1. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan mizan. Subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. 3. Wassadaqatu burhan, sedekah itu bukti nyata. 4. Wassabru diya, sabar itu cahaya. 5. Wal Qur'anu hujjatu laka au alaika, Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, pembela, atau bisa juga menjadi penuntut kamu. 6. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Setiap manusia setiap pagi itu mereka keluar, mereka seolah-olah seperti menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang menjerumuskan dirinya sendiri. Ada 7 poin dalam hadis ini. Jadi ini perlu konsentrasi tingkat tinggi ini untuk memahami hadis ini satu persatu. Pelan-pelan kita bahas satu persatu. Kalimat yang pertama, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Ini ada beberapa penjelasan dari ulama apa yang dimaksud dengan bersuci di sini. Toharo. Toharo kalau menurut bahasa dia artinya mensucikan diri dari kotoran yang bersifat fisik dan bersifat maknawi. Membersihkan diri dari kotoran yang bersifat fisik, zahir, nampak, itu yang disebut dengan najis. Kita sudah belajar kan toharo tentang fikih. Kotoran yang nampak secara fisik itu disebut najis. Ada 3 najis. Masih ingat? Najis yang mughalladhah, najis berat, dijilat oleh anjing, bejana, tempat minum atau pakaian, itu najis mughalladhah. Membersihkannya, menyucikannya dengan disamak, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, dicampur dengan tanah. Najis mughalladhah, najis berat. Yang kedua najis muhaffafa, najis yang ringan. Salah satunya kencing bayi laki-laki yang belum makan nasi, yang masih menyusu. Kalau kena baju kita cukup dengan dipercikkan air, suci. Najis ringan. Yang ketiga najis mutawassito, najis pertengahan, yang tidak masuk ke najis berat, tidak masuk ke najis ringan. Itu masuk ke najis mutawassito. 3. Kotoran yang nampak itu disebut najis. Dia terbagi 3. Lalu membersihkan dari kotoran yang bersifat maknawi, tidak nampak dia. Itu yang disebut dengan hadas. Hadas ada 2. Hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil disucikan dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Kotoran yang bersifat maknawi. Maknawi itu tak nampak. Orang berhadas itu tak tahu, tak nampak siapa yang berhadas. Ini kita ni tak nampak ni, mana yang sudah kentut tadi, mana yang belum tak tahu orangnya, tak nampak. Bersifat maknawi, batin. Itu pengertian toharo secara bahasa. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu.
wa aydikum ilal marafiq, kemudian tanganmu sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kamu dalam keadaan junub maka mandilah. Itu dalilnya, menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, wudu dan mandi. Tapi menurut Imam Nawawi yang menulis kitab ini, yang menulis kitab Arba'in ini, Imam Nawawi, toharo di sini maksudnya bermakna khusus, yaitu bermakna wudu. Menurut Imam Nawawi, at-tuhuru syatrul iman itu maksudnya adalah wudu. Wudu adalah setengah dari iman, lebih khusus maknanya wudu. Dalilnya didukung oleh hadis yang lain. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, al-wudu syatrul iman, wudu itu setengah iman. Menurut Imam Nawawi begitu. Makna tuhur di sini adalah wudu. Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Majah, isbaghul wudu syatrul iman, menyempurnakan wudu adalah separuh dari iman. Jadi maknanya lebih khusus lagi, wudu adalah setengah dari iman. Kenapa wudu disebut setengah dari iman? Yang perlu kita pahami di sini kata-kata syatru setengah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya setengah, tapi maknanya setengah itu bukan 50 100 dibagi 2 50 bukan itu maksudnya. Makna syatru itu adalah bagian, sebagian. Kalau dia dibagi 70-30 pun disebut dengan syatru, disebut juga dengan nisfu, setengah. Maka maksud di sini adalah bagian. Wudu itu adalah bagian dari iman, itu maksudnya. Kenapa wudu disebut bagian dari iman? Alasannya yang pertama, iman itu menghapus dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil di masa lalu. Ketika masih kafir berbuat dosa, lalu masuk Islam, terhapus semua dosa-dosa. Ketika belum bertaubat, berbuat dosa, banyak maksiat, kemudian setelah bertaubat, hapus semua, hilang semua dosa-dosa. Iman itu menghapus dosa-dosa di masa lalu. Dan toharo itu khususnya wudu, dia menghapus dosa-dosa kecil. Ketika kita berwudu itu terhapus dosa-dosa kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, man tawadda fa ahsanal wudu harajat khatayahu min jasadihi. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya, keluar dari badannya, hatta takhruja min tahti azfarihi, sampai-sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Ketika kita membasuh wajah, keluarlah dosa-dosa mata, keluarlah dosa mulut yang sering menceritakan orang. Ketika membasuh telinga, keluar dosa-dosa telinga yang sering mendengarkan ghibah. Ketika membasuh tangan, keluar dosa-dosa tangan yang sering berbuat zalim. Begitu juga ketika membasuh kaki, keluar dosa-dosa kaki yang sering melangkah ke tempat yang tidak baik. Begitu. Iman menghapus dosa-dosa besar dan kecil, wudu pun menghapus dosa-dosa yang kecil. Makanya disebut wudu itu setengah iman. Makanya ketika berwudu itu makruh kita bicara, karena di situ ada perenungan. Ketika kita berwudu itu hendaknya ada perenungan, maka makruh bicara. Dan itu juga awal kalau ingin khusyuk dalam sholat, di wudu itu dia kuncinya, mulai dari wudu. Makanya wudu itu betul-betul dia, jangan kerasa khusyuk, cepat-cepat.
Kemarin waktu kajian fikih sudah dipraktekkan wudu. Ada Pak Tono? Praktek wudu? Nggak ada? Harusnya ada. Sini aja prakteknya. Nah. Pertama membasuh, ini yang wajib-wajibnya saja. Membasuh muka itu batasnya tumbuh rambut ini ya. Batas tumbuh rambut. Ini yang disebut muka. Jadi harus kena semua. Kalau botak ya batas tumbuh rambut wajarnya. Tangan kita digini kan, diusap wajah itu, dilebarkan segini. Ini jari-jari ini masuk ke lengkungan mata ini sering nggak kena ini. Kalau ada jenggot, disapu jenggot sekali. Sebelah tangan ada. Kenapa sebelah tangan? Maka kalau sebelah tangan nggak sempurna dia. Yang sempurna itu dua tangan. Ini masuk ke sini. Pastikan kena semua ini. Tapi kalau cuma gini-gini aja, di samping-samping ini nggak kena. Kalau tak kena semua anggota wudu ini nggak sah. Karena ada orang wudu gini aja. Ini ya nggak kena. Dia batas tumbuh rambut ini semua wajah. Sempurna. Kalau sudah sempurna rasanya sekali, dua kali, ya cukup. Tak harus 3 kali. 3 kali itu sunnahnya. Nah tahu sudah orang sudah komat, mau cepat. Jadi sempurnakan wajah ini, tangan, begitu juga sampai ke siku. Pastikan ini kena. Sunnah itu mulainya dari ujung. Makanya keran itu harusnya tinggi dia. Kalau kerannya rendah, ini dulu kena kita. Kalau kerannya tinggi, ini pastikan kena semua. Kalau banyak bulu macam saya ini, jelas ini mana yang belum kena, mana yang udah. Siku. Pas di kepala. Ini banyak, ada beberapa pendapat. Mazhab Hanafi wajib mengusap 1/4 kepala, seubun-ubun seginilah kira-kira. Mazhab Maliki wajib mengusap seluruh kepala, seluruh, sampai ke belakang, balik lagi, harus kena semua kepala. Mazhab Hambali wajib mengusap seluruh kepala dan 2 daun telinga sekaligus. Karena menurut dia telinga ini termasuk bagian kepala. Maka wuduknya mazhab Hambali, belakang ke depan langsung telinga, menyatu kepala ini sama telinga. Begitu wuduk mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i boleh asal kena. Dalam kitab fikih itu 3 helai pun sah. Itu perbedaan. Pada kepala saja perbedaannya. Padahal dalilnya sama. Dalilnya sama. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Tapi mereka memahaminya berbeda-beda. Karena tak disebutkan batasnya mengusap kepala itu. Dan disebutkan cuma wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Sampai mana kita usap kepala? Itu ijtihad para ulama, para imam mazhab. Lalu perbedaannya lagi dalam hal batal tidaknya wuduk bersentuhan dengan istri, suami istri. Ini perbedaan juga. Mazhab Hanafi tidak batal. Karena yang dimaksud dalam hadis ini, yang dimaksud dalam ayat itu, aula mastumun nisa, kalau kamu menyentuh perempuan. Yang dimaksud di situ kata Imam Hanafi berjima, berhubungan. Kalau sentuh biasa saja tidak batal menurut mazhab Hanafi. Menurut Maliki dan Hambali batal kalau bersyahwat. Wah, ini sekaligus datangnya. Ada janji tadi kayaknya nih.
Datang guru kita. Masya Allah. Ya. Sudah sehat Pak Yai? Di absen datangnya. Udah teleponan sama katanya Ustaz. Oh ya. Janjian. Ayo. Nah, jadi itu. Ini yang baru datang, kita masih kalimat yang pertama dalam hadis ini. Ya, ada 7 poin, ini baru yang pertama ini. Tentang toharo, wudu. At-tuhuru syatrul iman. Wudu atau toharo itu sebagian dari iman. Nah, itu tadi. Sampai mana tadi? Membatalkan wudu tadi. Nah. Maliki dan Hambali batal kalau bersahwat. Imam Syafi'i tidak batal. Imam Syafi'i batal, bersahwat tak bersahwat tetap batal. Karena kita tak tahu entah bersahwat atau tidak. Nah, itu pula masalahnya. Tak batal katanya karena tak bersahwat. Kedua, Tiba istri orang bersahwat, istri sendiri tak bersahwat. Dalilnya sama, aula mastumun nisa. Tapi imam mazhab memahaminya berbeda-beda. Makanya tiba-tiba sekarang kita banyak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Macam mana kita mau kembali kepada Al-Quran dan hadis kalau kita tidak paham? Kita mengikuti para imam mazhab itu pun kita kembali kepada Al-Quran dan hadis lewat pemahaman para ulama. Sama, dalilnya sama, Al-Quran dan hadis. Cuma kita tidak paham kita. Kalau ada orang yang ngotot langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, tanyalah dia. Wamsahu biru'usikum itu bagaimana maksudnya? Nah, usaplah kepala kamu. Bagaimana mengusapnya? Dari mana kita tahu? Maka kita ikut imam mazhab, bermazhab. Itu wudu kenapa disebut dengan setengah iman? Alasan yang kedua, wudu setengah iman. Iman yang di sini, yang dimaksud di sini adalah solat. Ada beberapa ulama berpendapat at-tuhuru syatrul iman. Iman yang dimaksud di sini adalah solat. Jadi wudu itu setengahnya solat. Dari mana mereka mengambil pendapat bahwa iman yang disebut di sini adalah solat? Kronologisnya pada tahun 2 Hijriah, bulan Sya'ban 2 Hijriah, datang turun perintah untuk merubah arah kiblat. Yang semula arahnya ke Baitul Maqdis dirubah ke Makkah, Ka'bah. Maka ketika turun perintah itu, para sahabat yang lain bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan solat kami yang dulu 16 bulan sudah? Orang-orang yang sudah meninggal, bagaimana solat mereka yang dulu? Maka turunlah ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kamu. Iman yang dimaksud di sini adalah solat. Nah, makanya at-tuhur satrul iman maksudnya adalah wudu itu setengah dari solat. Nah, solat itu juga disebut dengan iman kamu dalam ayat yang lain. Itu alasan. Alasan berikutnya, wudu disebut setengah iman karena meskipun banyak cabang-cabang iman ini banyak cabangnya. Membuang duri di jalan pun cabangnya iman. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Meskipun banyak cabang iman, tapi kalau dikelompokkan iman itu ada 2 saja.
perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Maka wuduk di sini termasuklah perintah. Maka disebut dengan wuduk itu setengah iman. Itu alasannya at-tuhuru syatrul iman. Bersuci atau wuduk setengah atau bagian dari iman. Dan menjaga wuduk ini banyak sekali keutamaannya. Yang paling pertama tadi menghapus dosa-dosa. Setiap kita berwuduk gugur dosa-dosa dari badan kita. Lalu dalam hadis yang lain Nabi bertanya kepada Bilal. Suatu saat Nabi bermimpi melihat Bilal sudah lebih dulu di dalam surga. Sendal Bilal terdengar di dalam surga. Maka Nabi bertanya, apa amal kamu Bilal? Dijawablah oleh Bilal, ya Rasulullah, ma'adzantu qattu ila salaitu rak'ataini. Ya Rasulullah, tidaklah aku melakukan suatu dosa sama sekali melainkan setelahnya aku solat 2 rakaat. Wa ma asabani hadatsun qattun ila tawaddatu indahu. Dan tidaklah diriku berhadas batal wuduknya melainkan aku langsung wuduk dan solat 2 rakaat. Maka dijawab oleh Nabi, bihaza, berarti karena amal inilah Bilal sendalnya sudah lebih dulu masuk ke surga. Menjaga wuduk, begitu batal wuduk, wuduk langsung. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza tawadda al-muslimu dhahaba ithmu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi." Kalau seorang muslim itu berwuduk, maka dosa akan hilang dari pendengarannya, dosa akan hilang dari penglihatannya, dan kedua tangannya dan kedua kakinya, menggugurkan dosa-dosa. Keutamaan yang lain, fa innahum ya'tuna ghurra muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan muka, tangan dan kaki bersinar terang disebabkan bekas wudu. Sahabat bertanya, bagaimana engkau mengenali umatmu nanti ya Rasulullah di telaga itu? Dijawab oleh Nabi, umatku itu bercahaya karena bekas wudu. Maka amalan menjaga wudu boleh diamalkan setelah ini nanti. Kalau bapak-bapak amalkan, insyaallah saya dapat juga pahalanya sedikit. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa bersuci yang dimaksud dalam hadis ini adalah bersuci secara batin. Bersuci secara batin, membersihkan hati dari segala penyakit hati dan bertaubat dari segala dosa. Menurut Imam Al-Ghazali, at-tuhuru satrul iman itu maksudnya adalah mensucikan hati kita dari segala dosa, dari segala penyakit hati, dari dendam, hasad dan penyakit hati lainnya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Maka kalau kita gabungkan tafsir-tafsir penjelasan semua dari para ulama ini, kita kombinasikan, maka at-tuhuru satrul iman maksudnya adalah bersuci. Wudu itu bagian dari iman, dan tidak hanya sekedar wudu kita, tapi ada perenungan di situ. Maka juga harus kita bersihkan hati kita. Semakin banyak kita berwudu, tidak hanya badan kita yang bersih, tapi hati kita pun harusnya ikut dibersihkan. Maka semakin banyak sholat, hati pun semakin bersih, harusnya begitu. Itu poin yang pertama, at-tuhuru syatrul iman. Masuk poin yang kedua. Minum dulu. Tadi ada berapa poin? Ada 7 poin. Masuk yang kedua.
Poin yang kedua ini Nabi menjelaskan tentang keutamaan zikir. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan mizan. Ada pula menurut sebagian ulama alhamdulillah di sini maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud alhamdulillah di sini adalah surah Al-Fatihah. Tapi pendapat yang lebih sahih, yang dimaksud di sini adalah alhamdulillah itu zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi di akhirat nanti ketika yaumul mizan, ketika hari ditimbangnya amal, ditimbang semua amal kita ini, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi timbangan itu seperti timbangan neraca, ada dua bagian, ada tiangnya, sini satu, di sini satu. Timbangan sawit macam itu juga. Betul-betul lah, macam timbangan sawit. Dua sisi, satu pahala, satu dosa. Kalau lebih berat pahala, surga. Kalau lebih berat dosa, neraka. Maka alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Dari zikir alhamdulillah saja penuh timbangan mizan ini. Saking besarnya pahala. Sebesar apa mizan itu? Disebutkan dalam hadis. Yudha'ul mizan yaumal qiyamah. Pada hari kiamat akan ditegakkan mizan. Falau wuzina fihi samawati wal ard lawasi'at. Seandainya digunakan mizan itu untuk menimbang langit dan bumi, niscaya masih akan tetap lapang. Sebesar itu dia timbangannya. Digunakan untuk menimbang langit dan bumi, masih lapang lagi. Dan ucapan alhamdulillah tadi penuh semua timbangan mizan itu. Ini menyebutkan betapa besarnya pahala ucapan alhamdulillah. Lalu disambung lagi, wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalau ditambah dengan subhanallah alhamdulillah, maka dia memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Penuh semua antara langit dan bumi ini pahalanya. Saking banyaknya. Ungkapan langit dan bumi ini biasanya digunakan orang-orang Arab itu untuk menyatakan sesuatu yang banyak, sangat banyak. Itu biasa disebut langit dan bumi. Itu tentang keutamaan zikir. Alhamdulillah. Kata Imam An-Nawawi, yang masih Imam An-Nawawi yang menulis hadis ini, kitab ini. Jadi kalimat alhamdulillah itu harus diucapkan baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Biasanya kita mengucapkan alhamdulillah hanya dalam keadaan senang, dapat nikmat kita alhamdulillah. Ternyata kata Imam Nawawi harus juga bisa kita ucapkan ketika dalam keadaan susah. Ketika dalam keadaan sempit bisa kita mengucapkan alhamdulillah, maka itulah puncak dari penyerahan diri, puncak kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti dalam keadaan sulit pun kita bisa bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan sulit pun bisa kita ucapkan alhamdulillah, itulah puncak kita ridho kepada Allah. Tapi ini dipakai untuk diri sendiri. Kalau terjadi pada diri kita sendiri, jangan pada kawan.
Nanti dengar kabar Pak Selasun ditabrak mobil, alhamdulillah katanya. Tak tahu orang itu, kok alhamdulillah pula. Ini terjadi pada diri kita sendiri, juga bukan pada orang lain. Nanti lain pula orang. Pak Guntur lagi sakit, alhamdulillah kata Bu Yaya ini. Kita sendiri kalau kita lagi sakit pun tetap kita ucapkan alhamdulillah. Kalau bisa kita ucapkan alhamdulillah ketika kita sulit, itulah puncak iman itu, ridho kepada Allah. Cobalah mulai dari sekarang. Mana yang lebih afdal, alhamdulillah atau subhanallah? Di sini disebutkan dua, subhanallah walhamdulillah. Maka lebih afdal alhamdulillah. Lebih afdal, lebih utama alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu mencakup semua pujian kepada Allah. Itulah di dalam kalimat alhamdulillah itu mencakup semua puji-pujian kepada Allah. Kita mengakui sifat kesempurnaan Allah. Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Semua puji-pujian itu terangkum dalam kalimat alhamdulillah. Dia menyatakan kesempurnaan Allah, alhamdulillah. Sedangkan subhanallah, kalimat itu mensucikan Allah dari segala kekurangan. Allah Maha sempurna, mensucikan Allah dari segala kekurangan menurut pikiran manusia. Jadi lebih utama menyempurnakan kesempurnaan sifat Allah daripada mensucikan kekurangan. Begitu kata para ulama. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan, ringan diucapkan dengan lisan, saqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Habibatani ila Rahman, dan dicintai oleh Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir inilah ibadah yang paling mudah, paling ringan, paling hemat. Tak ada biayanya, tak mengeluarkan duit kita. Paling mudah. Orang yang sedang sakit pun bisa melakukan. Maka perbanyaklah berzikir, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Bagaimana dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah? Ada dalam hadis lain. Memang tidak disebutkan di sini, tapi dia ada dalam hadis yang lain. Di antaranya hadis riwayat Muslim nomor 939. Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang bertasbih kepada Allah sehabis salat sebanyak 33 kali. Wa hamidallaha salasan wa salasin, dan bertahmid kepada Allah 33 kali. Subhanallah walhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallaha salasan wa salasin, dan bertakbir sebanyak 33 kali. Fatlika tis'atun wa tis'un, sampai semuanya berjumlah 99. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian disempurnakan menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas 100 dia. Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan dosa-dosa diampuni dengan berzikir setelah sholat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu dalam hadis yang ini, riwayat Muslim. Hadis yang lain, hadis riwayat An-Nasa'i, ditambah la ilaha illallah, tapi masing-masing 25.
Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Totalnya 100. Kalau mau cepat-cepat betul kita, misalnya ada hal setelah sholat, ada dalam hadis yang lain, khallatani man khafaza alaihima, ada dua amalan, siapa yang menjaganya maka akan mengantarkannya ke dalam surga. Ada khallatahul jannah wa huma yasir, dan keduanya ini sangat mudah. Wa man ya'malu bihima qalil, meskipun orang yang mengamalkannya itu sedikit. Ditanya oleh sahabat, amal apa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, antahmadallaha wa tukabbirahu wa tusabbihahu fi duburi kulli shalah maktubah. Engkau memuji Allah, alhamdulillah, wa tukabbirahu, bertakbir, Allahu akbar, wa tusabbihahu, bertasbih selesai salat wajib, ashron 10 10 jumlahnya 30. Kalau mau cepat 10 ada juga dalilnya. Nah, itu keutamaan zikir. Jangan sampai tinggal zikir setelah sholat. Kalau mau cepat juga lagi, la ilaha illallah saja. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kadang kan banyak juga orang salam kiri, salam kanan, salam kiri, semua langsung pulang. Tak ada zikir, tak ada doa. Itu setelah sholat. Lalu di hari-hari biasa, di waktu-waktu luang, kita berbanyak berzikir. Ayyul a'mal khairon, kata sahabat kepada Nabi. Amal apa yang paling baik ya Rasul? At-tufariqad dunya, engkau mati meninggalkan dunia ini, walisanuka ratbun bi dzikrillah, dan lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Kalau lagi sakit banyak-banyak berzikir, matamu lewat langsung. Lagi sakit sendiri banyak-banyak berzikir, matamu orang nanti tak tahu, datang malaikat Israel. Itu poin yang kedua tentang zikir, kalimat alhamdulillah subhanallah. Poin ketiga, as-salatu nurun was-salatu nurun. Salat itu cahaya. Salat itu cahaya. Salat yang lengkap syarat-syaratnya, sempurna rukun-rukunnya, maka dia punya cahaya. Apa maksudnya salat itu cahaya? Yang pertama, orang yang salat wajahnya bercahaya. Macam bapak-bapak di sinilah. Apalagi Ustaz Abdul Hadi yang paling kuat cahayanya, insyaallah. Orang yang sholat itu wajahnya bercahaya. Tapi kalau zaman sekarang payah juga kita. Ada juga orang yang bercahaya putih dia, tapi tak sholat, skincare-nya mahal. Orang-orang Korea itu bercahaya dia, glowing, tapi tak sholat karena skincare. Ya mereka kan tak sholat, yang non muslim. Maka sulit juga ini kalau zaman sekarang melihat ini. Ada juga nanti nampak kawan hitam mukanya, ini tak sholat nih kawan. Belum tentu juga. Ada orang yang putih glowing, ini banyak sholatnya, belum tentu juga. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud atau bercahaya, bukan hitam yang dibuat-buat itu, bukan 2 titik sini. Yang dimaksud dalam ayat ini bercahaya. Kalau tidak bercahaya ketika di dunia, nanti di akhirat bercahaya. Kalau hitam ini apa? Karena sujud itu harusnya hidung juga hitam, karena sama-sama menempel. Yang salah kan hitam bening ya. Ya. Kemudian solat itu cahaya, maknanya solat itu menerangi hati kita. Orang-orang yang solat itu terang hatinya.
sehingga bisa melihat kebenaran. Sebagaimana cahaya menerangi jalan, orang tak masuk ke parit gara-gara ada cahaya. Nah, seperti itulah cahaya menerangi hati kita. Nampak kita mana yang benar, mana yang salah. Bisa kita bedakan. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak, mana batil, karena dia tak sholat. Tertutup hatinya itu, tak nampak kebenaran. Makanya ada dalam surah Al-Ankabut ayat 45 itu, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya wal munkar, keji dan munkar. Fahsya itu berhubungan dengan seksual. Munkar itu ya munkar, minum khamar munkar. Karena dosa ini terbagi dua. Ada orang yang judi tidak, khamar tidak, mencuri tidak, tapi pas yang cantik-cantik, putih matanya. Ada yang ini biasanya buya-buya, ustaz-ustaz ini. Itu kalau buya ini, kalau untuk berjudi khamar itu saya jamin enggak. Tapi kalau begitu lewat yang cantik, ya. Itu makanya dosa itu terbagi dua, fahsya wal munkar. Maka kalau sholat kita dua-duanya bisa tercegah, kalau memang betul-betul sholatnya. Maka kalau ada kita melihat orang yang tak takut dia berbuat dosa, ada orang heran kita, kenapa lah tak ada sedikit pun takutnya berbuat dosa? Karena dia tak sholat. Tak sholat dia. Kalau masih sholat, seburuk apapun orang, pasti masih takut dia berbuat dosa. Makanya jangan pernah tinggalkan sholat. Sejahat apapun, pesankan kepada anak-anak muda, sebandel apapun, sejahat apapun, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itulah yang akan menjaga dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Wassalatu nur, sholat adalah cahaya. Maknanya juga sholat itu menenangkan hati. Jadi sholat itu menghilangkan masalah-masalah. Maka ketika mau sholat, setiap mau sholat disuruh oleh Nabi kepada Bilal, aqimis sholah, qomatlah wahai Bilal, arihna biha, buat kami tenang dengan sholat itu. Buat kami tenang wahai Bilal, qomatlah, aqimis sholah. Sholat itu menenangkan hati, menghilangkan masalah. Cobalah kalau hilang kunci kita, hilang apa kita, sholat, jumpa nanti ketika sholat. Makna yang keempat, wassalatu nur, sholat adalah cahaya. Di hari kiamat nanti itu gelap. Hari kiamat itu gelap, Pak. Tak ada cahaya. Maka sholat akan berada di depan kita, menuntun kita dengan cahaya. Basyirul masain fi zulami ilal masajid bin nurit tammi yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid. Maksudnya solat subuh. Orang yang berangkat solat subuh kan masih gelap. Masih gelap, tak nampak belum. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ketika gelap menuju masjid, bin nurit tammi yaumal qiyamah, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Keutamaan orang yang datang solat subuh. Itu maknanya solat adalah cahaya. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, man sholat sholawatil khamsi fi jama'atin, siapa yang salat 5 waktu secara berjamaah, jaza 'ala sirati kal burqil, maka diberikan balasan nanti ketika melewati sirat, jembatan siratal mustaqim, kal burqi, seperti kilat, allami fi awwali zamratin minas sabiqin,
seperti kilat dia lewatnya, berkilau, dan termasuk golongan yang pertama menyeberangi jembatan itu. Itu keutamaan menjaga solat berjamaah 5 waktu. Ada orang yang lewat sirat itu seperti kilat, inilah salah satunya yang menjaga solat berjamaah 5 waktu. Ada yang lewat seperti kuda yang berlari kencang. Ada yang lewat seperti orang yang berlari, ada yang lewat seperti berjalan kaki santai, ada yang lewat merangkak, ngesot. Banyak macamnya, tergantung amal-amal ketika di dunia. Itu tentang solat, wassalatun nur. Kenapa solat itu disebut cahaya? Itu tadi alasan-alasan. Poin yang keempat, ini terpaksa singkat-singkat saja nih. Poin yang keempat, was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti nyata. Sedekah bukti nyata. Sebagian ulama berpendapat sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Zakat maksudnya adalah zakat. Tapi bisa juga dipahami sedekah secara umum. Setiap amal dengan harta itulah sedekah. Berhubungan dengan harta itu sedekah. Dan burhan, was-shadaqatu burhan. Burhan itu artinya jelas, nyata. Kalau ada guru yang menerangkan jelas, penjelasannya itu jelas, itu bisa disebut burhan. Burhan. Tadi Ustadz itu menjelaskan burhan, jelas, nyata. Kalau ada orang yang berbicaranya jelas, bisa juga disebut burhan. Walaupun Pak Burhan cakapnya tak jelas. Ada yang namanya Pak Burhan? Tidak ada. Aman berarti. Bukan burung hantu. Burhan jelas. Kenapa disebut sedekah itu bukti nyata dari iman? Karena hanya orang yang beriman yang mampu bersedekah. Cobalah bayangkan, tak mungkin orang bisa mengeluarkan dari kantongnya uang cash 10.000 kah, 50.000, 100.000, dikeluarkan uang cash untuk sesuatu yang belum tentu cash. Tak mungkin dia mau mengeluarkannya tanpa ada iman, percaya akan balasannya. Tak mungkin orang mau mengeluarkan sesuatu yang cash untuk sesuatu yang belum tentu cash. Makanya sedekah itu bukti iman. Hanya orang beriman yang bisa bersedekah. Orang-orang munafik itu mereka sholat, tapi ketika bersedekah berat mereka. Paling bersedekahnya 2.000. Jadi kalaupun iya, kalau ada balasannya. Kalau tak ada, ya tak terlalu banyak ruginya, cuma 2.000. Itu orang-orang munafik, tak mau mereka bersedekah. Hanya orang yang beriman yang mampu bersedekah. Sedekah itu bukti kita cinta kepada Allah, bukti cinta kepada Rasulullah. Karena kalau sudah cinta, mau kita berkorban, memberikan harta kita karena cinta kepada Allah. Memangnya ada orang yang memberikan hartanya tidak karena cinta? Ada banyak. Setiap bulan kita bayarkan ke PLN itu bukan karena cinta, terpaksa. Kalau tak dibayar, dicabut meteran. Setiap bulan dibayarkan angsuran itu karena terpaksa, bukan karena cinta. Bagi orang-orang yang masih berat bersedekah, ingatlah pesan Nabi. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Berkata anak cucu Adam, mali, ini hartaku. Kebun sawit di situ hartaku. Ruko yang ada di sana punyaku. Rumah di situ hartaku. Wa inna ma maluka. Tahukah engkau apa yang sebetulnya hartamu itu, kata Nabi. Engkau katakan ini hartaku, ini punyaku. Tahukah engkau apa yang sebetulnya yang hartamu itu? Ma akalta fa afnaita. Apa yang kau makan sampai habis, sampai busuk, itulah hartamu. Aw labista fa belaita. Apa yang kau pakai sampai lapuk, hancur, itulah hartamu. Aw tasaddaqta fa amdaita. Dan apa yang kau sedekahkan, itulah hartamu. Lain daripada itu bukan hartamu, belum tentu.
Yang kita tumpuk di rumah, yang kita simpan di rekening bank, belum tentu itu harta kita. Hanya akan tinggal. Cobalah kalau mati, tak ada yang kita bawa. Maka harta kita itu apa yang termakan, apa yang terpakai, apa yang disedekahkan. Itulah harta kita. Maka jangan pelit kepada diri sendiri, jangan pelit bersedekah. Kadang ada juga orang disimpan. Untuk pakaiannya pun tak mau dia belikan. Mau juga pakai yang lusuh-lusuh terus. Makanan pun ditahan-tahan terus. Disimpan mati. Tinggal untuk bini. Bini menikah sekali lagi. Jangan pelit kepada diri sendiri, jangan pelit bersedekah, karena itulah harta kita yang sesungguhnya. Mobil pantai itu. Motivasi lagi untuk orang yang bersedekah dalam Quran surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Setiap sesuatu yang kamu infakkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifu, maka pasti akan Allah ganti. Pasti akan Allah ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Itu janji Allah. Pasti akan Allah ganti. Motivasi untuk orang-orang yang bersedekah. Poin yang kelima, wasabru diya. Sabar adalah cahaya. Sabar adalah cahaya. Sabar itu maknanya menahan. Sabar itu maknanya menahan. Menahan air mata untuk tidak keluar, menahan lisan untuk tidak mencaci maki sumpah serapah, menahan tangan untuk tidak menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, menahan hati untuk tidak berburuk sangka kepada Allah. Menahan. Sabar itu menahan diri untuk tetap beribadah kepada Allah, menahan kantuk di tengah malam untuk sholat tahajud, menahan dinginnya udara subuh untuk berjalan ke masjid sholat berjamaah, menahan punggung, menahan pinggang untuk duduk di dalam majelis ilmu, menahan diri dari yang dilarang Allah, menahan nafsu untuk tidak selingkuh, tidak zina, menahan untuk tidak makan yang haram, untuk tidak menerima suap, sogok, untuk tidak terlibat riba. Menahan diri. Maka sabar itu 3 tingkatannya. Yang pertama, yang paling rendah, menahan sabar dalam musibah. Di atasnya sabar dalam beribadah, melaksanakan perintah. Yang paling tinggi, yang paling sulit, menahan diri untuk tidak berbuat yang haram. Menahan diri dari yang haram ketika kesempatan itu ada. Lain cerita kalau tak ada kesempatan. Kalau tak ada kesempatan, apa yang mau ditahan? Ketika kesempatan ada, peluangnya terbuka, bisa kita tahan diri kita. Itulah sabar yang paling sulit, Pak. Sabar. Tiba-tiba datang orang ke bengkel, wanita cantik, ditinggalkannya nomornya di kasir. Nih bang, telepon nanti. Habis itu dikoyak-koyak sama Buya, dibuang. Itu sabar yang paling tinggi itu, Pak. Apa ini dikoyak, dibuang? Itu dulu orang bilang sabar. Kalau sekarang dibilang orang bonga. Komen untuk dia. Sini ya, untuk aku aja kata kawan ya. Kalau dulu orang bilang sabar itu, kalau sekarang bodoh. Ketika kesempatan ada, bisa kita tahan sabar. Itu yang paling berat. Datang orang menawarkan, ini Pak, pinjaman 50 juta, bayarnya 60 juta saja Pak, 5 tahun, langsung cair. Bisa kita tahan. Itulah yang paling sulit. Ketika kesempatan ada uang, kalau pejabat itu biasanya banyak uang-uang masuk. Bisa dia tahan tidak mengambil itu,
Itulah tingkatan sabar yang paling tinggi. Tadi solat disebut wassalatun nur, solat adalah cahaya. Wassabru dia, sabar pun cahaya, tapi beda dia. Satu nur, satu dia, artinya sama cahaya. Apa bedanya? Dalam Al-Quran Allah sebutkan huwallazi ja'ala syamsa diya. Allah jadikan matahari itu diya, bercahaya. Wal qamara nur, bulan itu nur, bercahaya. Apa beda matahari dan bulan? Apa bedanya? Matahari siang, bulan malam. Hari panas. Matahari dia punya cahaya sendiri, sumber cahaya. Jadi dia itu sumber cahaya, nur pantulan cahaya. Matahari itu dia. Pelita, apa pelita itu? Lampu minyak itu dia sumber cahaya. Pantulan bulan itu nur karena pantulan cahaya. Bedanya berarti lebih utama, lebih besar sabar dari solat. Karena solat disebut nur, sabar disebut dia. Timbul pertanyaan, apa tidak terbalik? Harusnya lebih utama solat daripada sabar. Kenapa sabar disebut dia, solat disebut nur? Kenapa kira-kira? Pas sabar kita ke salat. Karena sabar itulah kunci awal muasal semua ibadah-ibadah yang lain. Tanpa sabar tak ada ibadah yang lain. Solat kita tak bisa kalau tak sabar, apalagi kalau imamnya lama. Hadir di majelis ilmu tak bisa kita kalau tak sabar. Berzakat tak bisa kita kalau tak sabar. Harta sudah kita kumpulkan banyak, lalu mau dikeluarkan, kita tahan, sabar. Kalau tak ada sabar, tak ada amalan yang lain. Makanya sabar disebut dia. Dia itu membakar dia. Matahari bisa membakar, pelita bisa membakar. Karena sabar itu, ketika kita sabar, kita sedang membakar hawa nafsu. Kita sedang membakar keinginan kita. Makanya sabar disebut dengan dia. Paham? Dan balasan bagi orang yang sabar, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan tanpa hisab, pahala tanpa hisab, tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Tak terbatas pahalanya. Kalau sedekah kita ada 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700. Kalau tadi ya alhamdulillah penuh timbangan mizan, masih ada batasnya. Tapi kalau sabar, Allah memberikan balasan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Tak terbatas. Poin yang keenam, wal Qur'anu hujjatu laka au alaika. Al-Qur'an hujjatul laka au alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah, penolongmu, dan bisa juga menjadi penuntutmu. Kapan Al-Quran menjadi penolong kita? Kalau Al-Quran kita baca, kita amalkan, kita jadikan pedoman dalam hidup kita, maka Al-Quran akan menjadi penolong kita nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, memberikan pertolongan bagi orang yang membacanya. Kalau Al-Quran kita baca, kita jadikan dia pedoman hidup kita, maka Al-Quran akan menjadi penolong kita. Sebaliknya, Al-Quran akan menjadi penuntut kita kalau dia kita tinggalkan, tak dibaca-baca. Jamaah, coba kapan terakhir membaca Al-Quran? Kemarin, sebulan yang lalu, setahun yang lalu ketika Ramadan. Kalau dia dibaca, kalau tidak dibaca, ditinggalkan, apalagi tidak diamalkan, maka dia menjadi penuntut. Akan datang dia nanti menuntut kita di hari kiamat. Itu Al-Quran bisa menjadi penolongmu, bisa juga menjadi penuntutmu. Macam kita di sidang, di persidangan itu ada jaksa penuntut, ada pengacara yang membela. Itulah, tergantung kita nanti mau Al-Quran menjadi pembela kita atau penuntut kita. Maka kita baca,
kita pahami, kita amalkan, jadikan Al-Quran itu pedoman hidup kita. Dalam hadis yang lain, siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya ketika di dunia, Al-Quran itu jadikan harap di depannya, dia yang mengikuti Al-Quran, maka ketika di akhirat nanti Al-Quran akan menarik tangannya ke surga. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, artinya dia, terserah dia yang Al-Quran yang mengikuti dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, maka nanti di hari kiamat Al-Quran akan mendorongnya masuk ke dalam neraka jahanam. Poin yang terakhir, kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap pagi manusia itu seolah-olah seperti menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada yang menjerumuskan dirinya. Jadi setiap pagi kita memulai hari, kita ini dihadapkan dua pilihan. Kita mau beramal soleh, berarti kita sudah memerdekakan diri kita, membebaskan diri kita dari neraka. Ada yang menjerumuskan dirinya. Kalau dia tidak beramal soleh, maka dia sudah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Setiap hari kita diberikan dua pilihan. Bangun kita sholat subuh berjamaah atau tetap tidur lagi. Setiap hari kita diberikan dua pilihan. Itu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala sudah membeli diri kita. Innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Allah telah membeli diri orang-orang beriman itu, memberi anfusahum, membeli diri kita, wa amwalahum, dan harta kita, bi anna lahum jannah, dengan surga. Jadi semua kita ini sudah dibeli Allah, Pak. Sini diri kamu, harta kamu, ini surga untuk kamu, kata Allah. Surga bayarannya. Diri kita ini dengan beramal soleh, disuruh Allah beramal soleh, aku kasih surga. Harta, bersedekah, berinfak untukmu surga. Maka setelah Allah membeli diri kita, jangan kita jual lagi kepada yang lain. Jangan kita jual lagi untuk dunia, untuk kekuasaan dan lain sebagainya. Karena tak boleh menjual barang dua kali. Allah sudah membeli diri kita, jangan kita jual lagi kepada yang lain. Jadi setiap pagi kita dihadapkan dua pilihan, jalan yang baik, jalan yang buruk. Tergantung kita mau memilih yang mana. Pas habis waktu. Yang tadi itu masih injury time, peringatan. Habis. Itulah 7 poin dalam hadis ini. Mudah-mudahan masih ingat. Jadi dalam hadis ini terangkumlah semua jenis amal. Amal itu kalau dikelompokkan 4 dia. Amal badan, sholat, zikir. Zikir termasuk amal lisan. Yang kedua amal lisan, zikir amal lisan. Yang ketiga amal harta, sedekah. Tadi sedekah, amal harta. Yang keempat amal hati, sabar itu amal hati. Jadi 4 jenis amal ini ada dalam hadis ini semua. Wudu, amal badan, sholat amal badan, sedekah amal harta, zikir amal lisan, dan sabar amal hati. Semua amal ada dalam hadis ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Menjaga wudu, menjaga sholat berjamaah, bersedekah, berbanyak berzikir, dan perbanyak beramal soleh setiap harinya. Itu saja. Tidak ada waktu untuk pertanyaan lagi kayaknya. Mas Darul menanya ini. Besok aja. Normal menanya. Karena hadisnya panjang ini, jadi terpaksa waktunya panjang. Nabi Musa. Banyak yang mau manen lagi. Jadi demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.